Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penggunaan dan pemakaian huruf dan kata. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan pemateri 2, Firda Amalia sebagai pemateri 1, dan Shibro Malisi sebagai pemateri 3. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kepada saudari Firda Amalia dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pemakaian huruf pada bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan. Yang pertama huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf diftong, yang keempat huruf konsonan, yang kelima gabungan huruf konsonan, yang keenam nama diri. Huruf abjad yaitu huruf yang ada di Indonesia terdiri atas huruf vokal dan konsonan seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, I, Y, Z. Dan yang kedua huruf vokal. Huruf yang ketika diucapkan posisi lidah tidak menyentuh bagian dinding mulut. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas A, E, I, O, dan U. Contohnya, huruf A pada di awal anak, huruf A pada di tengah kalender, huruf A pada di akhir angsa. Yang ketiga, konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, I, Y, Z. Bunyi K di sini melambangkan bunyi hamzah khusus untuk nama dan keperluan ilmu. Yang keempat, huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat diftong. Huruf ini melambangkan dengan A, I, A, U, O, I. Dan yang kelima, gabungan huruf konsonan di dalam bahasa Indonesia terdiri 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya, penulisan huruf pada bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan. Huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atas nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bangsa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang,
sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Saya Azka Miatus Syafaat sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang pemakaian dan penggunaan kata. Kata adalah unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan makna, terdiri dari satu atau lebih morfem. Berikut adalah jenis-jenis kata. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, baik berupa awalan atau prefiks, sisifan atau konfiks, maupun akhiran atau sufiks. Dapat dicontohkan dengan kalimat Zayan makan buah mangga, dan contoh dari kata dasar yaitu kata makan. Yang kedua adalah kata turunan. Kata turunan atau yang disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna atau yang sering disebut dengan morfologis. Dapat kita contohkan dengan kalimat seluruh warga Jakarta bertepuk tangan atas pidato yang telah Bapak Anies Baswedan sampaikan. Nah, contoh dari kata turunan yaitu kata bertepuk tangan. Yang ketiga yaitu kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan baik sebagian maupun seluruhnya disertai perubahan bunyi maupun tidak. Dapat dicontohkan dengan kalimat hati-hati dalam perjalanan menuju Jakarta. Nah, contoh dari kata ulang yaitu kata hati-hati. Yang keempat, gabungan kata. Gabungan kata adalah apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan atau akhiran. Penulisan gabungan kata harus rangkai dan tidak disertai tanda hubung. Dapat dicontohkan dengan kalimat Iza berterima kasih kepada ibunya karena telah dibelikan sepeda. Nah, contoh dari gabungan kata yaitu kata berterima kasih. Yang kelima adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan orang, kepunyaan, dan petunjuk. Contoh dari kata ganti orang yaitu seperti aku, kamu, kalian, dan lain-lain. Contoh dari kata ganti petunjuk yaitu di sana, di sini, ini, itu, dan lain-lain. Contoh dari kata ganti kepunyaan yaitu bukuku, bukumu, pensil dia, pensil mereka, dan lain-lain. Yang keenam adalah kata depan. Kata depan adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentukan frasa proposisional. Dapat dicontohkan dengan kalimat aku lahir dan besar di Jakarta. Nah, contoh dari kata depan yaitu kata di. Nah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi kesalahan di dalam penulisan. Ketika kita sedang membaca buku, novel, majalah, ataupun berita di media sosial, kita sering menemukan kesalahan di dalam penulisan tersebut. Nah, dalam materi kali ini, apa aja sih kesalahan penulisan yang sering kita temui saat kita membaca? Di antara kesalahan penulisan yang sering kita temui dalam membaca yaitu seperti contoh penggunaan pada huruf. Nah, pada penggunaan pada huruf ini kesalahan yang sering terjadi yaitu 1. Huruf kapital. Sering kita temui kesalahan di dalam penulisan kapital. Nah, pada kali ini contoh kesalahan dalam penulisan huruf kapital itu seperti contoh di dalam makalah dengan kebiasaan masuk ke yokuso. Perhatikan pada kalimat dengan kebiasaan masuk ke yokuso. Pada kata yokuso itu menggunakan huruf kapital. Sedangkan ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yokuso itu adalah artinya bak mandi. Nah, jadi pada kalimat dengan kebiasaan masuk ke yokuso, kata-kata yokuso itu di makalah menggunakan huruf besar. Nah, itu jelas-jelas salah. Yang benar itu adalah yokuso pada huruf Y-nya itu menggunakan huruf kecil. Yang benar seperti ini. Silakan baca.
Yang kedua, penggunaan yang yang kedua yaitu kesalahan menggunakan huruf kecil. Seperti contoh di makalah yang saya berikan, yaitu danau ini terletak di Desa Candi Kuning. Pada kalimat Desa Candi Kuning itu menggunakan huruf kecil. Jelas-jelas itu salah. Seharusnya kalimat Desa Candi Kuning menggunakan huruf kapital sebab menunjukkan tempat. Jadi pada kalimat Candi Kuning yang benar yaitu menggunakan huruf kapital, Desa Candi Kuning. Nah, yang ketiga, kesalahan yang sering kali terjadi yaitu penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring ini biasanya dipakai pada kata-kata asing, seperti contoh, Ali adalah orang Arabian. Pada kalimat Arabian seharusnya menggunakan huruf miring yang betul, sebab kata Arabian menunjukkan kata asing. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah presentasi dari kelompok kami, terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin menanya, silakan bertanya melalui grup WhatsApp. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.